runway sendiri ya. Nah, biasanya di runway itu pasti ada arahnya dan ada juga penomorannya. Penomorannya itu bisa aja nanti berupa angka 1, 2. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi dari arah penomoran itu sendiri adalah dari prevailing winds atau angin dominannya di arah mana. Nah, jadi arah angin nomor dominan itu biasanya mempengaruhi dari penomoran ya. Kemudian ada arah dari runway yang ada di bandar udara. Nah, kemudian ada luas lahan berhubungan dengan ketersediaan lahannya dan karakteristik performa dari pesawat itu sendiri. Nah, biasanya ini kayak mungkin kalau kalian lihat gambar ini ada penomorannya di sini di bawah. Nah, biasanya runway ada penomorannya di bawah ini. Nah, menurut NCAO itu ada maksimum permissible crosswind component. Nah, jadi ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pemilihan bandara, ya. Nah, contohnya adalah apabila luasnya sendiri itu 1.500 meter atau lebih, nah maka maksimum crosswind-nya itu harus 37 km per hour atau per jam atau 20 knots ya. Nah, kalau luasnya itu 1.200 sampai 1.499 meter, itu maka maksimum crosswind-nya adalah 24 km per hour. Nah, untuk knots-nya sendiri itu 13 knots. Nah, kalian tahu nggak 1 knots itu berapa kilometer per hour? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo, Yadida? Oke, lanjut aja ya. Nah, di sini kalau kalian ketemu dari secara FAA atau standar crosswind-nya itu, apabila ada airport, itu ada reference code-nya antara 1 dan B1, A1 dan B1, maka maksimumnya adalah 10,5 knots atau 12 mm per sorry, lupa itu ini dua. Ya ada 10,5 knots ya. Kalau airport reference code-nya itu adalah A2 dan B2, maka maksimum crosswind-nya adalah 13 knots ya. Ini seterusnya dibaca ya. Nah, kemudian dari penentuan arah runway, nah di sini kita melakukan yang namanya analisis windrows ya. Windrows itu masih ingat nggak windrows? Ada yang masih ingat apa itu windrows? Halo? Diagram arah mata angin. Apa? Diagram? Diagram arah mata angin. Ya.
Nah, diagram arah mata angin ya. Nah, itu biasanya akan mengetahui kita penentuan arah runway-nya berapa ya. Berdasarkan dari kecepatan anginnya ya. Ya. Nah, kayak gini ya, arah wind nose itu. Nah, biasanya ada diagram dari windrow-nya ini, itu biasanya dari titik ini sampai ke titik keluar ya. Nah, di sini ada namanya lingkaran konsentrik ya. Nilainya itu bisa 4, 15, 20, 25, dan 35. Nah, tapi kalian harus tahu istilahnya ini ya, karena tidak ada istilahnya itu dalam artian utara, selatan, barat, timur. Nah, tapi di sini adalah north. NNA itu apa? NNA. North East. Ada yang tahu NNA? North East ya, North East utara timur laut. Ya, timur laut, North East ya. Kalau NE, North East. Kalau INI, East North East. North East. Ada East, South East. Kemudian ada South East, South East, South West, kemudian West Southwest, West Northwest, Northwest ya. Jadi harus tahu istilah ini ya. Nah, untuk penentuan arah mata angin itu nanti bisa aja dia di berapa knot anginnya, bisa aja nanti dapatnya di sini, nanti dihitung berapa knot di sini ya. Arahnya bisa aja arahnya itu adalah northeast contohnya, bisa aja nanti arahnya itu dari southeast ya, tergantung. Nah, biasanya diagram ini menunjukkan arah kecepatan angin. Nah, kecepatannya itu nanti berupa dalam 15 mi per hour ya. Nah, kemudian ada lingkaran ini. Lingkaran ini tadi jangan lupa ini adalah windrows-nya sendiri ya. Ini windrows-nya, diagramnya. Nah, biasanya di lingkaran ini pasti ada nilai-nilainya. Nilainya berapa ya? Ya 4, 15, 20, 25, 35 ya. Jadi dalam satuan mil per hour ya. Nah, area yang diarsir atau diwarnai arah diarsir menunjukkan frekuensi dan intensitas angin yang datang dari arah tersebut dengan kecepatan 3 mil per hour. Maksudnya harus tahu dulu arah anginnya, lebih arah kecepatan mata anginnya itu lebih di mana gitu. Nah, arah kecepatan mata anginnya nanti kita ukur. Ada arah ukur kecepatan angin. Nah, nanti dapatnya berapa mil per hour. Nah, diagram ini itu akan membantu. Jadi, memahami arah angin mana yang paling sering atau paling kuat yang bertiupnya. Jadi, kalau misalnya tanpa ada arah ini, pesawat itu tidak akan bisa terbang. Karena tidak ada angin yang mendukung dia untuk naik. Nah, makanya harus tahu dulu kecepatan angin itu yang paling pas di mana arahnya. Jadi tidak semerta-merta kalau misalnya kalian nanti misalnya nih di bandara, kalian disuruh merencanakan pembuatan bandara, ya. Nah, harus tahu dulu arah mata anginnya di mana arahnya. Biasanya pakai apa kita mata angin? Dari mata angin itu Ya, mata angin not apa, kecepatan dari mana kita lihat? sebenarnya kompas. Kalau kecepatan mata angin alat apa? Ada yang tahu ukur kecepatan mata angin? Ada yang tahu kalau ukur kecepatan mata angin kayak apa alatnya? Meter
Anemometer. Yes, anemometer ya. Oke. Nah, penentuan dari arah, nah biasanya kita lihat lagi dari tabel ini. Nah, dari tabel ini, misalnya dia kecepatan misalkan ada sektornya itu tadi adalah northeast, ya. Nah, itu ada time azimutnya berapa. Nah, jadi kalau kalian lihat time azimutnya itu berapa di situ. Nah, nanti disesuaikan lagi kecepatan dari angin itu dapat berapa persentasenya. Nah, dari kecepatan anginnya itu kalau misalnya di percentage of time, misalnya dalam 4 sampai 15 menit, nah itu berapa totalnya? 15 sampai 20, kemudian dapatnya berapa anginnya? Kemudian dari 20 sampai 25, dan 25 sampai 35. Tapi speednya persatuan mil per jam ya, Pak? Per mil per jam. Nah, harus dilihat ya, jadi biasanya ada arah di penomoran ininya. Nah, nanti dapat baru kita totalkan hasil jumlahnya berapa. Nah, kemudian juga yang dijumlahkan itu adalah wind speed range-nya, bukan yang time azimutnya. Ya. Nah, ini berapa derajat sih kalau misalnya 0 itu kan dia lurus ya, atas. Nah, kalau misalnya dia northeast itu di berapa derajat? 22,5. Jadi setiap kelipatan 22,5 derajat. Sampai dia nanti membentuk satu buah lingkaran. Nih, kalau kalian lihat, ini kan 0, 22,5, 45,0. Ditambah 22,5 berapa? 67,5. Nah, jarak dari sini ke sini itu adalah 22,5. North ke northeast itu adalah 45 derajat. Ya. North ke northeast itu adalah 67,5. Nah, kemudian ini kan garis tegak lurus nih ke sini, otomatis dia 90 derajat. Ya, itu ya caranya ya hitungnya. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, biasanya kita jadi kan nggak perlu ngitung lagi. Biasanya udah masuk dalam tabel ini. Nah, jadi kalian kalau misalnya disuruh ngitung, udah ada tabel ini, jadi pakai tabel ini aja. Karena wind speed range-nya udah diatur semua. Dapatnya berapa, ya. Sehingga nanti total akhirnya adalah ketika ini kan dalam angin yang kencang tadi. Ketika anginnya tenang adalah 8,1. Dapatlah totalnya 100%. Sampai sini paham, ada bingung? Sampai sini gimana? Yang lain ada yang paham atau ada yang bingung? Bapak mau nanya, itu yang 22,5 itu derajat, Pak? Ya, ini dalam bentuk derajat kan, terus azimut itu kan dalam bentuk derajat. Jadi nanti misalnya dari north ke northeast itu adalah 22,5 derajat. Jadi nanti sampai dia kembali lagi, istilahnya itu kayak satu lingkaran ya. Kalau dia setengah, dari north ke south itu adalah 180 derajat. Nah, jadi nanti ini kembali arah mata anginnya sampai di permukaan. Nah, kembali 337,5 tambah 22,5 berapa? 360 kan? Nah, 360 itu sama dengan berapa derajat? Satu lingkaran full kan? Artinya kembali ke 0 lagi. Ini dalam bentuk derajat ya.
Nah, ini kan udah diatur nih dalam bentuk derajatnya. Nah, sekarang kita hitung dari segi waktunya aja, dari wave spin range-nya. Nah, untuk 4 sampai 5 itu kalau dia 0, kecepatannya itu adalah 2,4, 0,4 apabila di range 15 sampai 20, kemudian di range yang 20 sampai 25 dia dapatnya 0,1 mil per jam. Ya. Kita kembali ke sini lagi. Nah, ini udah diatur biasanya di sini. Nah, oke. Sampai sini gimana? Masih bingung atau ada yang paham? Bapak, untuk ketetapannya itu dari FAA atau ICAO? Kita pakai dari FAA aja. Mau pakai dari FAA atau mau pakai dari ICAO sama aja kok semuanya. Ya, sama aja kok. Ya, ini semua sama ya. Nah, jadi nanti kalian kalau misalnya merencanakan sesuatu, misalnya disuruh rencanakan bandara, lihat dulu arah mata anginnya yang paling kuat itu bertiupnya ke arah mana. Dilihat tadi. Nah, pokoknya di dalam ini kan ada nih, kalau kalian lihat. Diagram ini membantu memahami dari arah mana angin paling sering atau paling kuat bertiupnya. Ya. Nah, karena kalau kasusnya di sini dia adalah di east southeast. Kita lihat east southeast-nya berapa? 11,9. Di mana artinya 6,4 ini mungkin dia jarak yang ininya adalah 6,4 ya. Nah, kemudian jarak ini kan angin kan bertiup ya. Ini anggapannya adalah titik kita di sini. Nah, di sini adalah titik berhembusnya. Titik berhembusnya. Nah, tadi dia ada di kisaran berapa nih anginnya? Jadi nanti di wind range-nya yang pola angin itu kan biasanya semakin dia dekat, semakin apa? Kalian nih kalau dekat AC nih rasanya gimana? Semakin dingin. Kalau misalnya jauh, panas kan? Sama kayak ini. Jadi istilahnya kalau ini kan anginnya kan percent of winds-nya itu adalah jarak 4 sampai 15 itu 6,4 otomatis dia merasa dingin kita. Nah, terus kalau jaraknya yang agak jauh sedikit agak berkurang kan rasa anginnya. Nah, sama juga nanti sampai ke sininya berapa. Contohnya gini, misalnya saya berdiri di sini, saya ngerasa saya di jalan. Nah, saya berdiri di sini, saya ngerasa dong ini jalan kena badan saya. Kita mesti lihat kecepatan anginnya berapa. Tapi ketika saya berdiri di sini, berkurang dong. Di sini makin berkurang. Apalagi di sini. Nah, kayak gitu contohnya. Biasanya kalau semakin dekat dari arah angin itu lebih kuat, tapi kalau semakin jauh semakin berkurang. Ya. Nah, kemudian nanti kita lakukan penentuan arah runway-nya. Cara menentukan arah runway ini kita lihat tadi dari mana? Dari azimutnya. Dari azimutnya kita harus tahu dulu. Tadi arah anginnya yang paling kuat di mana? Oh, ternyata paling kuatnya di ESE atau East Southeast. Nah, kemudian dari arah mana lagi nih yang paling kuat? Itu kan East kan? East kan? East Southeast ya kuat. East juga kuat. Nah, dia kan paling kuat di antara ini kan? Tiga ini kan? Arah anginnya. Nah, kemudian arah sebaliknya gimana? Kan dia nggak mungkin cuma arahnya cuma satu kayak gini kan, setengah kayak gini enggak, karena kan angin kan nggak bisa, angin itu istilahnya kan nggak mungkin nyetop stop di situ kan, pasti dia ada arah anginnya lagi kan. Tuh. Nah, ini kita bisa tarik garis, maka kita hitung dulu. Kalau misalnya kasusnya di sini, ini kan untuk tabel ya. Kalau kamu hitung manual, sebenarnya bisa aja dilihat dari arah mata anginnya, mana yang paling kuat anginnya.
Nah, di sini kan ada 11,7, 11,5 dan 11,9. Nah, sekarang ini kan is northeast, dan east southeast kan. Nah, sekarang di seberangnya apa? Southwest. West northwest, west dan west southwest. Nah, sekarang kita lihat di sini. West northwestnya berapa? 4,6. Westnya berapa? 5,4. West southwestnya berapa? 3,2. Artinya anginnya kenapa? Lebih kencang ke east. Artinya anginnya lebih kencang ke yang di daerah sini. Yang di sini nggak terlalu kencang. Nah, jadi grafiknya nanti kita bisa buat di sini. Kalau misalnya nih, contoh ya, ternyata di sini northeast-nya adalah 11,8. Terus itu di northeast-nya 12,1 dan east northeast-nya 11,7. Gimana? Arahnya kemana artinya? Tadi dari apa? Misalnya northeast, Ya. northeast-nya ini adalah 11,1. Kemudian northeast-nya itu 12. Dan east northeast-nya 11,7. Artinya sini lebih kencang dari yang lain. Nah, seberangnya di mana? Northeast seberangnya apa? Southwest. Berarti southwest sama Northeast dan seberangnya di mana? Ini kan tadi west, east northeast, itu west northwest, ya. Nah, east southeast seberangnya adalah west southwest. Nah, kalau misalnya northwest seberangnya apa? Ayo, seberangnya yang mana? southwest. Itu yang northeastnya southwest. East northeastnya berarti southwest. Gimana? Yang di dalam gimana? Kalau misalnya northeast-nya itu 11,1, kemudian northeast-nya 12 dan east northeast-nya itu 17. Paling kuat yang mana? Paling kuat kan antara northeast dan juga east northeast ya. Tapi di sini artinya yang berseberangan dengan dia di mana? Yang berseberangan yang mana artinya? Otomatis karena udah ada yang kencang, pasti ada yang lebih nggak terlalu kencang. Tepatnya. Artinya apa? Kalau di dalam gimana? Seberangnya dari northeast apa? Southwest. Nih ya, seberangnya jadi ini. Seberangnya adalah northeast itu adalah west southwest. Ya. Kemudian northeast adalah southwest, kemudian east northeast adalah southwest. Ya. Paham nggak kayak gitu? Atau masih bingung? Masih bingung atau paham nggak? Yang di dalam? Yang online gimana? Paham atau masih bingung? Ya, gimana? Nah, sekarang ini kan ada northeast dan northeast dan northeast, ya. Artinya dia seberangnya adalah southwest, kemudian ada southwest dan south, ya. Nah, kalau ini nanti hasilnya akan seperti ini, akan terlihat dia arah angin mata anginnya bagusnya yang mana. Ya.
Dilihatnya dari mana? Tadi kita lihat lagi yang kembali ke northeast ya. Nah, sekarang northeast-nya berapa? North-nya tadi 2,9. Northeast-nya 5,7. Northeast 8,3. Di seberangnya berapa? Tadi southwest dan south. South-nya berapa? 2,3. Southwest-nya 3,2. Southwest 2,3. Oke. Nah, di sini kita ambil polanya lagi yang mana yang paling besar antara dua tadi. Arah mata angin itu tidak mungkin satu ya. Nah, pasti ada beberapa arah mata angin. Jadi diambilnya posisi yang paling besar untuk pembakaran ya. Berarti itu Pak, untuk totalnya itu besarnya arah angin itu Pak. Iya, Kalau azimut derajatnya. azimut ini derajatnya. Nah, ada arah ini baru kita bisa menentukan penomorannya. Di mana arah penomorannya nanti. Nah, dari totalnya itu dia berapa derajat? Misalnya dari north ke east, tadi ke east, northeast kan east northeastnya yang paling besar. Nah, kita ambil aja perkiraannya itu berapa di sini. Dia dapatnya 72 derajat. Nah, setengah lingkarannya, ini kan 72 derajat itu artinya ini. 72 derajat itu dari north ke sini. Ke northeast ya. Dari kita kembali ke sini. Dari north ke sini. North ke sini. Karena yang paling besar di sini kan. Adalah 72 derajat. Ambil perkiraan aja karena kita pakai garis ini. Ya walaupun nanti di sini ke sini itu bisa aja lebih dari 67. Tadi kan northeast-nya berapa? 67,5. Nah, kita ambil di sini, dari sini ada titik nolnya. N ada titik nolnya. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, sini nanti pakai dapatnya itu berapa derajat? 72 derajat. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini itu kan akan kelihatan kenapa dia satu putaran. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Kenapa sih nggak seputaran aja gitu 360 derajat? Nggak bisa. Karena tadi arah ininya adalah ke atas. Ini arah. Nah, ini ya. Ini istilahnya itu titiknya tuh di sini. Kalau bisa gambar, saya gambar deh, sumpah. Susah banget jelasin ini, Pak. Makanya ini. Nah, jadi titiknya itu dari sini ke sini. Titik tengahnya di mana? Di sini. Ini titik tengahnya itu antara northeast dan east northeast tadi. Nah, ketemu kan? Kalau northeast ke northeast, northeast ke east kan jauh. Titik terdekatnya di mana? Northeast dan east northeast. Ya. Nah, itu nanti akan diputar dari sini berapa derajat hingga sampai dia dapat ke sini. Kalau tadi yang ini sampai di sini aja. Nah, kalau yang ini arah ini karena di arahnya kan terbalik ya. Bukan dalam artian bukan arahnya kita dari sini sampai sini aja tuh enggak. Tapi dia arahnya berputarnya ke arah mana?
Tuh, misalnya titik pertemuannya di sini. Ini titik pertemuannya. Ini antara southwest dan west southwest. Di sini titiknya. Nah, itu nanti berapa? Ya. Nah, makanya titik penomorannya adalah 252 derajat. Sampai sini gimana? Udah bingung atau masih paham? Udah paham? Halo? Yang online gimana? Nah, oke. Titiknya tadi ya. Ini, kalau saya gambarin ya, titiknya ya. Nah, jadi dari titik ini kan 90 derajat kita ambil dulu ya, 90 ya. Nah, kemudian, nah titik tengahnya di mana? Antara northeast dan east northeast. Di mana? Sini kan? Di sini nggak? Titiknya atau di sini? Ya. Nah, ini kita tarik garisnya. Dapatnya berapa derajat tadi? Nah, tadi kemudian nanti kita lihat sini dapatnya di berapa derajat. Nah, dapatnya 72. Azimut ya, saya bilang azimut ya, bukan bilang in speed-nya ya, tapi azimutnya, titik azimutnya. Nah, kemudian yang satunya, ini kan tadi adalah di titik sini kan, ketemunya, titik pepotongannya. Nah, ini titik pepotongannya itu, kita ambil dari titik ini. Nah, itu. Kalau secara gambar, nanti dia seperti ini. Bapak berarti itu ngambilnya yang di antara gitu ya? Ya, di antara titik tengahnya ini, buat penomoran di sini. Ini kan runway-nya penomorannya udah dapat nih. Sini, dan juga di sini. Ya, ini titik garisnya. Dari 0 derajat, oh ternyata arah mata anginnya ke sini. Kemudian arah ininya ke sini. Contohnya gitu kan. Nah, dapatlah dia 0,7 dan 25. 0,725 itu dari mana? Titik di sininya. Titik antara 3 dan ini. 3, ini kan 7 ya, kita anggap. Ini kan antara 21 dan 27. Titiknya tengah-tengahnya di mana? Ini 21, bisa 22, di sini 22, 23, 24, 25, ya. Oh, dari belakang nomor itu, Pak? Iya, ini kan nomornya kan tadi 25 ini. Kan 27 ya di sini. Kan 27 kan? Iya. Nah, arahnya itu gini, kalau misalnya saya gambarkan nomorannya kayak gini contoh. Ini kan 0. Ya. Ini 27, 9, 18. Nah, penomorannya itu arah anginnya dari kemana? Ini kan 0 sampai 9 ke sini kan. Nah, kemudian ini ke sini berapa? Antara ini 9 ke sini berapa? Sorry, penomoran itu dari angka 1 sampai 9. Itu pakai perhitungan apa pakai busur, Pak? Kayak busur. Pakai busur dari nilai itu kan Iya. kayak 7 sama 25 itu.
Kita minggu depan saya kasih latihannya deh buat hitungan ini ya. Agak susah saya menjelaskan kalau online, sumpah. Bener. Ya. Nah, kemudian kan di dalam runway itu ada yang namanya 25R dan 207 left. R ini adalah right, left, ya. Terus ada artinya apa? Pesawat datangnya dari arah mana? Kan penomoran runway tadi, pesawat itu bisa aja datangnya dari arah sini atau dari arah sini. Dia misalnya 25R right atau 7 left. Tapi nomornya nggak akan bisa berpindah, nomor ini. Nomor ini tetap, ya. Nomor ini kan tetap. Yang berpindah itu adalah nomor ini aja, left or right. Atau right or left, gitu aja. Kebetulan nomornya gimana? Dari ini, Windows tadi. Dari ini, kebetulan. Makanya ini kan 0725. Lihat nanti arahnya, apakah pesawatnya datang dari sini atau dari sini. Makanya dilihatnya dari mana kecepatan anginnya. Bisa aja nanti di arahnya ke sini dulu, terbang ke sini atau sebaliknya. Ini. Nah, kemudian ada lagi misalnya nih kan tadi kan right left. Nah, ada istilahnya C. C tahu nggak Pak? Center. Center, tuh. Ya. Jadi ada right, center, dan left. Di tengah antara right dan left itu adalah center. Ya. Nah, bagaimana kalau ada part kayak gini? Right, left. Jadi nggak mungkin dia nggak bisa right, left. Nggak ada. Biasanya right, left. Atau left, right. Tapi kalau cuma 3, center. Tapi kalau dia lebih dari 3, left, right, left, right. Atau right, left. Ya. Nah, kalau pesawatnya datang di sini, ya udah center maksudnya. Kalau dia punya 3 jalur runway, ya. Kalau cuma 2, kalau 1 ya nggak usah pakai nomor. Kalau cuma 1 ya udah 1, nggak usah pakai nomor. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Gimana sampai sini ada yang mau tanyakan? Coba Pak, ke atas Pak. Ini kan enggak yang tadi yang satu kan. Oke. Yang ini. Kalau misalkan gini Pak, yang 25 itu arah anginnya lebih besar kan, misalkan asumsi 25 lebih besar, berarti datang pesawatnya di 07 gitu turunnya. Nggak ngelawan arah. Lihat dari arah mata anginnya kan paling besar di mana? Iya, Paling besar dia ke arah sini kan? iya dari atas. Dari atas otomatis dia pesawatnya itu arahnya ke sini. Kalau misal gantian gitu, arah anginnya Pak Melawan arah angin susah.
Kalau di dalam ada yang mau tanyakan nggak? Yang online? Berarti lihatnya dari kecepatan anginnya, Pak. Iya, dari kecepatan anginnya ya. Berdasarkan tabel tadi atau kayak misalnya ada daerah tertentu kan kayak misal ada data online BMKG itu kan dia punya arah kecepatan angin tiap daerah itu kan beda-beda. Nah, itu tuh bisa dari situ juga atau emang harus terpatok sama tabel yang itu, Pak? Kalau dia tepat tabel 3. Gimana, Pak? Kalau azimutnya terpatok di tabel ini, ya. Tapi kalau untuk wind speed itu tidak terpatok dari tabel ini ya. Untuk wind speed kecepatan anginnya tidak terpatok pada ini. Soalnya nanti total beda-beda. Halo? Ya. Iya, Pak. Untuk kecepatan angin itu pasti beda-beda. Yang di north nanti berapa, yang di northeast itu berapa, yang di south northeast itu berapa. Setiap daerah beda-beda biasanya. Ya. Iya. Pokoknya totalnya nanti pasti 100%. Sama Pak. Itu total 100% itu dilihat dari data per bulan atau per tahun atau bagaimana, Pak? Atau per minggu? Udah ada ketetapannya sih biasanya dari BMKG biasanya untuk kecepatan angin. Berarti kita ngambil Kenapa? Sebentar, Pak. berarti kita ngambil datanya itu yang apanya Pak di BMKG? Lihat dulu data di daerah itu kecepatan anginnya berapa ya. Kecepatan angin di daerah itu, di perencanaannya itu berapa. Kalau misalnya kecepatan anginnya kan, kita kan nggak tahu nih kecepatan anginnya kan, yang paling kuat di mana. Nah, dari data itu nanti kan data nih, kalau di ini north itu berapa, di northeast itu berapa, bisa aja di sininya tuh di northnya malah lebih kencang. Bisa aja di sini 11 contohnya. Bisa aja di sininya 8, bisa aja di sininya 11, berapa, 12 atau berapa gitu. Ya. Untuk dari wind percentage itu biasanya udah ada. Jadi kita yang tinggal kita lihat itu adalah totalnya. Tapi kalau belum ada, itu terpaksa dihitung per 15 sampai 15 menit. Ya, kemudian 15 sampai 20, 20 sampai 25, dan 25 sampai 35 menit. Nanti dihitungnya dalam per hour. Jadi dalam satu totalan, itu dapat berapa persen. Misalnya kan kecepatannya 2,4 dan 0,4, 0,1 dapatlah 2,9%. Jadi dari arah ini, titik ini, 2,4 itu adalah dia jarak dari 4 sampai 15 dalam waktu ya. Nah, kemudian dalam 15 sampai 20 itu 0,4, di sini 0,1. Nanti akan kita bisa gambarkan kayak gini, titik ininya. Nah, kayak gitu. Dilihat lagi tapi dari mananya kecepatannya. Jadi ngambil datanya berapa banyak ya Pak? Kayak berapa stasiun 2025 1 tahun terakhir atau gimana? Nggak ada stasiun sih, tapi nanti harus dilihat yang penting data ini northeast dan juga ini sudah harus ada gitu. Misalnya untuk daerahnya daerah mana, lihat aja datanya di north itu berapa, di northeast itu berapa, di northeastnya berapa. Lihat, pokoknya lihat arah kecepatan mata anginnya, arah anginnya. Nanti akan ketahuan di mana pesawat itu bisa mendarat, ya. Berarti untuk nentuin wine roast ini kita cuman lihat data yang northeast-nya gitu-gitu, nggak perlu ngolah lagi terus dipakai aplikasi gitu, Pak?
Kalau mau ngolah silakan kalau bisa. Sebenarnya ada sih cara hitung manualnya. Kalau mau hitung manual di minggu depan kita coba gimana? Boleh Pak yang manual? Nah, jadi ada sih hitung manualnya, kita tentukan berapa knotnya itu ada. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke, jangan ada yang mau ditanyakan, tapi yang pasti true azimutnya ini pasti sama ya, mutlak. Seperti contohnya gini, kenapa dia ini dapatnya kok 72 derajat gitu. Nah, 72 derajat kenapa? 72 derajat itu artinya dari mana? Dari sini. 90 kan. Nah, ini ke sini dari 60. 67,5. Tapi titik ini berapa? Tengah-tengah di antara ini berapa? Ketika tarik garis, ya bisa aja lewat dari ini. Kan kita sampai sini kan? Ya. Sampai sini kan? Dari kita sampai sini berapa derajat? Oh ya, untuk besok kayaknya saya masih belum bisa ngajar dulu ya, soalnya saya tanyain terus nih sama Warek masalah kurikulum baru. Jadi minggu depan kita mulai geometrik ya. Besok nggak ada. Besok nggak ada. Besok. Yang di dalam untuk geometrik kita mulainya minggu depan ya. Soalnya saya besok ini sore itu ketemu sama Warek ya. Jadi saya nggak bisa ngajar.
Nanti untuk tugasnya nanti akan saya share aja ya, untuk tugas besarnya, untuk rencana tugas besarnya ya. Kontur udah dapat kok saya ya. Oke, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Ada yang mau tanyakan? Oh ya, sebentar. Di sini kan kalau kalian lihat kenapa nomornya 25 tadi, di sini 25 dan di sini 27, ya. Nah, itu dilihat dari arah ininya, arah derajatnya. Misalnya derajatnya ini kan 0. Nah, 0 kan. Nah, ini 27 ya. 27 artinya kalau untuk ini nggak mungkin kalau lihat arahnya runway-nya kayak gini kan nggak mungkin ya. Tapi arahnya misalnya ini 0 dan ini pasti 180 derajat kan. Artinya di sini nomornya adalah 0 dan 18. Kalau misalnya ini 27 dan 9 artinya 27 dan 9 itu nomorannya nah tadi dia ketemunya di mana kan titiknya kan, bisa di sini titiknya. Dia ketemunya di mana? Nah, misalnya titiknya kan di daerah titiknya di sini contohnya. Jadi nomornya kan berapa kan? Ya. Nah, artinya nomornya adalah 25. Kenapa? 25 itu dari sini. Satu putaran. Hampir setengah putaran. Kenapa di sini kan 7, di sini 25? Harusnya kenapa? Kenapa kalau ini kan 0? Kalau dia ini 0 dan 18. Ya. Nah, sedangkan ini 0, ini kan 21 tadi, 21 dan 25 itu kan dari ini 252 derajat ya. Ini di sini dia 25 nomornya. 25 itu di sini. Nah, dia hampir ke sini. Nah, untuk 72 karena arahnya kan dari sini. 72 itu artinya 07. Jadi mau berapapun, misalnya nih nomornya 8 gitu. misalnya dia 81, 82, 71, 72, 73, 74, 75, tetap nomornya 07. Ya. Oh dia 200, misalnya 211, 12, 13, dapat derajatnya. 14, 15, 16, tetap nomornya 21. Kayak 72 ini kenapa kita pakainya 07? Karena dia dapatnya di 72 derajat. Nah, makanya kasih nomor 07. Kalau dia 252 arahnya kan ke sini. Dapatnya 25. Nomornya itu dari 0 sampai 36.
Nomor runway itu 36. Contohnya gini, kalau misalnya kalian ketemunya seperti ini nih, 22,5. Artinya nomor 25. 21. Kalau misalnya di sini ternyata tingkat nomor runway-nya dapatnya berapa? 202 02 45 04 67,5 06. Ambil nomor depannya. Nah, kalau misalnya 337, artinya dia nomor 33. 315. 31. 292 berapa? 29. Ya, yang di dalam gitu ya. Untuk penomoran, ambil nomor angka depannya. Jadi 0 sampai dengan 36 ya. Kembali ke sini artinya di 36. Tapi kan nggak mungkin kan bisa nggak 36 ya. Nah, biasanya ini kembali ini 0. Misalnya nih nomor runway-nya 20. Ini misalnya 25 derajat. Ini nomor runway-nya berapa? Kalau di dalam berapa? Halo, yang di dalam online? Halo? Halo yang online? Halo? Boleh diulang dikit nggak Pak? Soalnya kita masih lagi di luar juga. Oke. Kalau misalnya kalian menentukan nomor runway nih, ya, kalian menentukan nomor runway. Kemudian ada ketemu angka 25. Artinya nomor runway-nya berapa? 25 derajat azimutnya. Dapatnya berapa nomornya? Kalau yang lain gimana? Kan banyak nih orangnya kok cuma jawab cuma satu yang nanya atau dua yang jawab. Kalau 25 derajat nomornya berapa dong? Ayo, halo. Nomornya berapa? Halo? Kalian menghitung nih, kemudian nanti ketemunya, oh ternyata 25 derajat ketika di sini. Ketemunya derajatnya di sini ternyata. Nih. Oh, ternyata derajatnya ketemunya di sini.
25 contoh. Nah, di bawahnya ternyata 193 derajat. Ketemunya gimana? Berapa artinya? Nomornya nomor berapa? Yang di dalam nih dengar ya, jadi jangan sampai salah ya. Kalau kalian ketemu nomornya 25, contoh 25 derajat, ketika azimut itu kan dapatnya 25 derajat, otomatis dia nomornya adalah nomor 02 ya. Nah, kalau dia ketemunya di bawahnya, di seberangnya itu adalah 193 derajat. Artinya nomornya adalah 19 ya. Ambil angka nomor depannya ya. Paham ya dalam ya? Oke, baik Pak. Paham Pak. Oke. Oke, kelasnya sampai di sini dulu. Nanti kita minggu depan lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih Pak. Itu